Kalau Malaysia bisa bermain dengan kekuatan terbaik, dengan tambahan pemain-pemain yang abroad, yang berbasis di luar negeri, baik yang pemain lokal Malaysia maupun yang keturunan, saya rasa bisa mengalahkan Thailand di kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bebas maupun yang tidak bebas. Santai saudara-saudara, santai. Yang penting bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang Piala Asia, Piala AFC Under 23 2024, kualifikasi Piala AFC U23, kualifikasi Piala Asia U23 yang hasil undiannya, hasil drawingnya digelar kemarin hari Kamis dengan sejumlah grup yang menurut saya cukup menarik. Khususnya kita akan membahas di grup H. Grup H ada 3 tim Asia Tenggara akan bertemu, yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, dan melawan Bangladesh. Nanti kita juga akan bicara tentang grup-grup lain yang diisi negara Asia Tenggara lainnya, seperti grupnya Vietnam dan grupnya Indonesia, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, undian drawing kualifikasi Piala Asia U23 itu sudah dilaksanakan di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Dan hasilnya, saudara-saudara, 43 tim dibagi menjadi 11 grup. Nantinya juara grup, 11 juara grup otomatis lolos plus 4 runner up terbaik. Jadi akan ada 15 yang lolos melalui kualifikasi karena satu tim itu sudah menjadi miliknya Qatar sebagai tuan rumah yang akan menggelar pertandingan pada bulan April 2024. Dan harap diingat saudara-saudara, Piala Asia U23 ini akan menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade, untuk Olympic Games di Prancis, di Paris tahun 2024. Jadi Piala Asia U23 setiap kali bertepatan dengan Olimpiade pasti akan digunakan menjadi ajang kualifikasi. Dan nantinya akan ada 3 tim yang lolos ke Olimpiade secara otomatis mewakili Asia, dan 1 tim lainnya akan melalui playoff interzone. Playoff interzone melawan zona lain, dan ini akan menjadi kompetisi yang bergengsi, saudara-saudara. Otomatis akan menjadi kompetisi bergengsi karena Olimpiade itu salah satu turnamen yang cukup bergengsi, walaupun bukan agenda FIFA, tetapi IOC, International Olympic Committee, sudah bekerja sama dengan FIFA supaya pemain-pemain utama itu, pemain-pemain inti itu banyak yang tampil di Olimpiade. Jadi ini akan menjadi pertaruhan yang menarik lah, saudara-saudara. Yang semua tim pasti akan serius mempersiapkan timnya. Semua grup itu berisi 4 tim, saudara-saudara. Dari 11 grup itu semuanya 4 tim, kecuali di grup K yang berisi Turkmenistan, Indonesia, dan Taiwan. Sementara di grup B yang berisi 4 tim, Korea Selatan, Myanmar, Kirgistan, dan Qatar, itu yang akan dihitung hanya 3 tim. Karena Qatar otomatis lolos sebagai tuan rumah. Itu berarti, saudara-saudara, mekanisme penghitungan poinnya nanti adalah hasil pertandingan tim yang menjadi juru kunci, peringkat paling bawah itu tidak akan dihitung. Jadi berapapun skornya tidak akan dihitung di grup yang berisi 4 tim. Jadi misalnya di grup mana ya, itu misalnya menang lawan
100-0 lawan juru kunci. Itu nggak akan berarti karena nanti yang akan dihitung cuma 3 tim. Nah, sementara yang di grup yang berisi 3 tim itu otomatis semuanya akan dihitung. Termasuk yang di grupnya yang ada Qatar itu ya hanya 3 tim itu aja. Walaupun yang bertanding ada 4 tim tapi 3 tim yang dihitung. Dan berdasarkan hasil drawing saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa tim-tim Asia Tenggara ini ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Yang tidak beruntung ya seperti Myanmar yang dia satu grup dengan Korea Selatan. Kemudian siapa lagi? Oh, Vietnam akan bertemu dengan Singapura, dengan Yaman dan dengan Guam. Nah, ini cukup beruntung lah. Singapura ini cukup beruntung. Kemudian yang tidak beruntung lagi kayak Brunei yang ketemu Oman, ketemu Syria, ketemu Jordania. Kemudian ada lagi siapa lagi ya? Laos yang harus ketemu Australia, ketemu Tajikistan, ketemu Korea Utara. Kemudian Timor Leste harus ketemu Makau, harus ketemu Kuwait, harus ketemu Irak. Kemudian yang paling agak mengkhawatirkan ya di grup H, saudara-saudara. Di situ ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, 3 negara ASEAN bertemu dan akan menghadapi Bangladesh. Dan pertandingannya akan digelar di tuan rumahnya adalah Thailand. Thailand akan menjadi tuan rumah di grup H yang kemungkinan nggak tahu apakah di Bangkok atau di kota lain. Tapi ya itu kemungkinan bermain di Thailand sebagai tuan rumah dengan Malaysia, Filipina, dan Bangladesh sebagai pesertanya. Saudara ingat waktu SEA Games 2023 kan Malaysia dan Thailand kan bertemu di dalam grup yang sama. Bertemu grup yang sama bersama dengan Vietnam. Dan hasilnya Malaysia dikalahkan Thailand. Malaysia juga dikalahkan Vietnam. Thailand kemudian lolos ke semifinal untuk mengalahkan Myanmar dan pada akhirnya bertemu Indonesia di final dengan pertandingan yang kita semua sudah tahu lah. Kita semua sudah tahu sebuah pertandingan yang keras, yang banyak kartu kuning dan kartu merah, yang terjadi perkelahian massal. Dan setelah final itu, Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT itu menjatuhkan hukuman kepada beberapa pemain. Skorsing kepada pemain dan ofisial beragam antara 6 bulan sampai 1 tahun. Mereka dilarang memperkuat tim nasional dalam periode waktu itu. Dan ada juga yang termasuk denda juga, kemudian ada sanksi dari klubnya Buriram United. Mereka diberikan sanksi disiplin dan kemungkinan pemain-pemain itu tidak akan bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 nanti, saudara-saudara. Meskipun ada beberapa pemain Thailand yang dipastikan tidak akan bermain, saudara-saudara, karena skorsing akibat perkelahian di SEA Games kemarin, tetapi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kualifikasi Piala Asia U23 ini digelar itu pada tanggal 4 sampai September, 4 sampai 12 atau sampai 16 September ya, itu. Dan itu adalah bertepatan dengan agendanya, itu bertepatan dengan FIFA Matchday. FIFA Matchday, pertandingan resmi FIFA. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika timnas senior akan menjalani pertandingan uji coba internasional, tim junior, tim U23 ini akan menjalani pertandingan Piala Asia U23 yang berarti pula mereka, klub pelatihnya, semua itu bisa menggunakan pemain utama, bisa menggunakan pemain dari klub, pemain yang berbasis di luar negeri, pemain abroad, pemain naturalisasi, pemain keturunan, itu bisa dipanggil semua. Dan klub tidak berhak menolak pemanggilan itu. Menolak pemanggilan itu sehingga bisa dipastikan pemain-pemain seperti, kalau Malaysia nih ya, kalau seperti Lukman Hakim mau dipanggil, dia bisa dipanggil. Kemudian si Noah Lane yang dari Finland, itu kalau mau dipanggil bisa dipanggil. Bahkan sekelas Arif Aiman, kalau dia mau dipanggil, dia bisa dipanggil, digunakan di U23 itu bisa dipanggil, bisa digunakan untuk Piala Asia U23 ini nanti tergantung negosiasi Ella Farasan sama Kim Pan-gon. Apakah nanti Kim Pan-gon akan
pada bulan September itu akan melakukan pertandingan uji coba internasional FIFA, dia akan memanggil Arif Aiman atau tidak, atau memanggil Lukman Hakim atau tidak, itu bisa dinegosiasikan. Jadi intinya adalah kekuatan penuh bisa dipanggil. Begitu pula Thailand, beberapa pemain yang absen waktu SEA Games 2023 itu pasti akan bisa dipanggil kembali, dan ini akan semacam recharge, mencas ulang kekuatan Thailand. Itu pemain seperti Muenta, Supanat Muenta atau siapa itu yang ada pemain Buriram yang sebenarnya sedang menjalani trial waktu SEA Games itu. Waktu setelah SEA Games itu dia nggak bisa main karena sedang trial di Leicester City. Apapun hasil trial nanti di Leicester City, si Muenta ini akan bisa bermain waktu kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar pada September. Dan kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar bertepatan bersamaan dengan FIFA Matchday, saudara-saudara, konsekuensinya adalah Malaysia tidak bisa lagi melakukan persiapan ala kadarnya seperti waktu SEA Games. Begitu pula Thailand, mereka tidak akan mungkin lagi melakukan persiapan ala kadarnya seperti waktu berangkat ke SEA Games. Malaysia kan kita tahu banyak pemain cedera, banyak klub tidak mengizinkan pemainnya bergabung. Kemudian 3 hari sebelum pertandingan pertama lawan Laos, pemain baru dikumpulkan, baru bergabung, baru diumumkan. Kemudian sehari sebelum pertandingan pertama melawan Laos, baru berangkat ke Kamboja. Meskipun pertandingan pertama diakhiri dengan gemilang, dengan skor telak, tapi kan kemudian setelah itu kan Malaysia menderita 2 kekalahan dari Vietnam dan dari Thailand. Vietnam jauh lebih siap, sementara Thailand juga kondisinya sama seperti Malaysia, persiapan tidak sempurna. Jadi ketika nanti kualifikasi Piala Asia U23 ini digelar, saudara-saudara, bisa dipastikan persiapannya akan maksimal. Saya yakin persiapannya akan maksimal. Ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim ini, kemudian ada waktu yang cukup untuk para pemain-pemain inti, pemain-pemain utama itu datang. Ada waktu yang cukup untuk pelatih untuk menerapkan strategi dia. Dan nanti kalau gagal, saudara-saudara, ini nanti kalau gagal ya, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada lagi kambing hitam yang menyatakan bahwa pemain utama tidak ikut karena bukan agenda FIFA. Pemain utama absen karena fokus ke klub. Pemain utama tidak bisa tampil karena bla 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 bla. Pemain utama mungkin saja nanti akan absen kalau dia cedera, kalau sedang mengalami masalah kesehatan, sedang sakit, sedang datang bulan, atau sedang menungguin istrinya melahirkan. Nah, itu baru. Tapi kalau dalam kondisi normal ya seharusnya mereka akan bisa tampil, saudara-saudara. Kalau kita lihat ya saudara-saudara ya, nantinya ini kemungkinan besar akan ada tambahan beberapa pemain yang cukup bagus seperti Richard Chin. Richard Chin kalau nggak salah main di Nottingham Forest. Itu bisa dipanggil waktu nanti kualifikasi Piala Asia U23 karena umurnya baru 20 tahun. Kemudian ada Noalen, itu yang saya bilang tadi di SJK di Finlandia. Kemudian ada Kobe Jae-chong. Itu juga di England, di Inggris kalau nggak salah Nottingham Forest juga atau mana ya? Atau Carlton Athletic ya, U23 di situ. Kemudian ya si Lukman Hakim Samsudin itu juga bisa bermain di situ, saudara-saudara, karena sekarang kan dia main di Jarvik di Islandia, di Iceland, setelah kalau nggak salah itu dipinjamkan dari klub Belgia, Kortrijk atau apa gitu. Kemudian jadi itu akan menjadi tambahan amunisi yang baik. Selain itu juga kan beberapa pemain yang waktu SEA Games itu sempat absen karena cedera itu juga kemungkinan pasti akan dipanggil lagi, saudara-saudara, karena waktunya kan masih panjang, masih September. Kemudian hal yang sama juga Thailand, saudara-saudara. Seperti selain Muenta itu juga ada beberapa pemain yang mereka bisa dipanggil, seperti misalnya Yannick Nussbaum, itu yang main di BSC Young Boys di Swiss. Kemudian Sri Mongkol Ratanapum, itu juga bisa dipanggil. Waktu itu dia absen, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Thanatom Namcham, itu main di Austria, di Saint Polten. Itu juga bisa dipanggil. Selain juga beberapa
pemain lain seperti si Marcel Sigard, itu pemain keturunan Thailand Jerman yang main di Jerman, dia saudara-saudara masih muda-muda. Jadi kalau agenda FIFA seperti itu saudara-saudara, untungnya Piala Asia U23 bertepatan dengan agenda FIFA itu seperti itu saudara. Jadi pemain-pemain utama, pemain-pemain inti, pemain abroad, pemain keturunan, pemain yang penting itu bisa bermain, walaupun ya beberapa pemain kayak si Soponwit rakyat itu nggak bisa main karena skorsing dari Asosiasi Sepak Bola Thailand karena kasus yang di SEA Games kemarin. Saudara-saudara, Jonathan Kemde juga sudah tidak akan bermain lagi karena sudah di blacklist. Di blacklist karena akibat dia buang medali peraknya ke penonton. Tetapi kan Thailand bukan hanya itu, pemain-pemain lain juga masih ada yang saya rasa akan jauh lebih berkualitas, seperti si Anan kemarin itu, yang Anan siapa, yaitu si Anan, kemudian si Poipimai, Terasak Poipimai, kemudian Ivan Dolah itu juga pasti akan penasaran kan setelah gagal di SEA Games, pasti mereka akan berjuang di Piala Asia U23, apalagi mereka juga ingin tampil di Olimpiade 2024 di Prancis, saudara-saudara. Jika Malaysia dan Thailand tidak beruntung saudara-saudara karena harus saling bunuh, berduel di fase grup, maka beberapa negara Asia Tenggara lain cukup beruntung saudara-saudara. Kita lihat saja Vietnam. Vietnam akan bermain di kandang ya. Mereka akan menjadi tuan rumah, menjadi host untuk melawan Singapura, Yaman, dan Guam. Waktu melawan Singapura kan kita udah lihat waktu SEA Games 2023 ketemu Singapura. Dan Vietnam tampil mengalahkan mereka, menang, dan pada akhirnya Vietnam lolos sampai ke semifinal. Kemudian dengan Yaman ini ya kita tahu negaranya sedang berperang, dan tentu saja kekuatan mereka tidak sebagus Indonesia atau Thailand. Jadi Vietnam akan bisa mengatasi Yaman, mengatasi Singapura. Kemudian tim terakhir Guam. Guam ini nanti tidak akan dihitung karena kemungkinan besar akan menjadi juru kunci, dan melawan Guam ya saya rasa udah bisa, ya hampir pastilah, hanya keajaiban, hanya kebodohan yang membuat Vietnam tidak akan bisa mengalahkan Guam. Hanya kegoblokan. maaf. Hanya kegoblokan yang membuat Vietnam bermain imbang dengan Guam. Jadi di grup C ini saya rasa Vietnam akan bisa lolos dengan lancar. Dia mungkin saja akan memenangkan semua pertandingan. 3 pertandingan itu akan dia menangkan dengan signifikan, dan tidak akan ada tidak akan bekerja keras. Beda dengan waktu SEA Games melawan Indonesia. Yang lain yang cukup beruntung saudara-saudara, anggota ASEAN lain yang cukup beruntung adalah Indonesia, saudara-saudara. Indonesia akan bermain di grup K, dan ini akan bersama dengan Taiwan dan Turkmenistan, saudara-saudara. Di atas kertas, Taiwan dan Turkmenistan ini bukan lawan yang layak kita khawatirkan, layak dikhawatirkan Indonesia, layak ditakutkan Indonesia, karena ya kita tahulah Taiwan itu bukan negara sepak bola, dan Indonesia beberapa kali pernah mengalahkan Taiwan waktu bertanding di level junior maupun level senior, saudara-saudara. Terakhir di level senior kalau nggak salah itu waktu playoff kualifikasi Piala Asia. Kemudian waktu di Asian Games 2018 kita juga bertemu Thailand, timnas U23 itu bertemu Thailand dan kita menang. Yang agak misterius adalah Turkmenistan, saudara-saudara. Kekuatan Turkmenistan tuh misterius karena mereka berada di regional yang berbeda, zona yang berbeda dengan Indonesia, sehingga kita tidak tahu, jarang bertemu, tidak pernah bertemu, sehingga Indonesia nantinya pelatih Indonesia harus meraba-raba kekuatan, harus mempelajari gaya permainan seperti apa Turkmenistan ini, saudara-saudara. Tetapi faktor yang cukup penting yang kemungkinan bisa dimenangkan Indonesia adalah pertandingan digelar di Indonesia, sehingga dukungan tuan rumah itu akan sangat berarti, sangat bermakna, dan ini akan memudahkan kerja Indonesia, saudara-saudara. Selain itu juga tim yang akan bertanding adalah tim yang kemarin mendapatkan medali emas di SEA Games
2023. Itu artinya tim ini sudah jadi, sudah terbentuk, tinggal melakukan beberapa latihan singkat, kemudian tinggal mengatur ulang fisik, taktik, strategi, dan ya udah bertanding. Dan saya rasa ini Indonesia akan bisa lolos sebagai juara grup, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara apa ya istilahnya? Banyak sekali. Kita sudah membahas tentang tim-tim negara Asia Tenggara yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia. Khususnya kita bicara tentang Thailand dan Malaysia yang akan revenge, akan kembali bertemu di grup H setelah sebelumnya bertarung mati-matian di SEA Games 2023. Kita tadi juga sudah membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kita juga bicara tentang Vietnam, kita juga bicara tentang Indonesia, kita juga bicara tentang tim-tim lain, tentang persaingan. Nah, banyak hal lah saudara-saudara. Sampai mulut saya berbusa-busa. Oke saudara-saudara, ya saya rasa udah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini berguna, bermanfaat, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna, tidak bermanfaat, abaikan saja saudara-saudara. Jangan ditonton, skip. Tetapi juga jangan report saudara-saudara, kasihan saya. Oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa bermanfaat channel ini, silahkan pula ikut like, share, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.